Bang, orang Roma itu penyembah roh-roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang disembah orang Kristen ini maaf, binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan di situ dikatakan inilah ketujuh roteos, roteos yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi Kristen ini, hebat cuma. Kristen ini tidak berasal dari Yahudi. Kristen ini adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak dikenal Yesus, menyatukan, terjadi sinkretisme. Artinya apa? Ajaran Tauhid, ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, digabungkan dengan ajaran politeisme, banyak dewa. Makanya di Kristen itu banyak sembahan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Roh Kudus, burung merpati. Ada enggak itu diperkenalkan oleh Musa? Enggak ada. Ada enggak diperkenalkan Yesus itu? Enggak ada juga. Itu murni buatan orang Roma. Jadi Kristen ini agama yang muncul pertama kali di Turki, Antioquia. Dia adalah murid-murid Paulus, pendiri agama Kristen. Bukan murid Yesus. Gitu Bang. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Orang Yahudi kalau lihat Kristen itu mohon maaf, jijik lihat. Karena orang Kristen itu dianggap bidat, Abu Dazarah, malah dikatakan Bani Kurion, anak-anak asuh. Maaf nih, itu tradisi Yudaism. Anda boleh lihat di YouTube bagaimana kalau orang Kristen datang ke sana itu dikasih salam ludah. Begitu kawan. Jadi Kristen ini bukan dari Yahudi. Tapi Kristen menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang sudah jauh dari aslinya. Kitabnya Kristen yang perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Ptolemy II. Diterjemahkan ke dalam Septuagint. Untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bukan untuk orang Kristen itu, kitab itu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Bisanya hanya menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka diterjemahkanlah kitab Taurat itu ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diterjemahkan kapan? Abad ketiga sebelum Masehi. Diterjemahkan apakah untuk gereja? Bukan. Gereja itu muncul nanti di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Melalui konsili-konsili, mengambil terjemahan kitabnya orang lain, lalu mengkawinkan dengan surah-surah yang mereka kanon 4, yaitu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Digabung menjadi satu. Lahirlah agama Kristen. Muncullah Pakristian. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya agama Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan saya bisa taruhan dengan siapapun bahwa saya bisa buktikan Yesus anak Maria dengan Kristen agama Paulus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada benang merah. Ya memang tidak ada hubungannya Bang kan. Iya, nggak ada. Kan dengan Bible yang Kristen jangan nangis dulu. Ini orang tua kerjanya nangis terus. Yang kami gimana Bang? Percayain. Cuma tukang ngarang. Mengilhamin itu gitu. Jangan mengganggu dulu Pak Christian. Jangan nangis dulu Pak. Nah, izin dulu dah. Bang J, gantian dulu ya Bang, nggak sabaran si Christian ini Bang J, Bang dari dulu di atas. Oke Christian, ini di sini Komal edukasi, sopan, santun dan pakai tata krama. Kalau kamu buktikan bahwasannya ajaran kasih, jangan ada penghujatan. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat, ya. Oke, apa yang mau ditanyakan Christian? Jangan tongol aja, bawa data. Udah nggak bisa dia ini. Gimana Bang? Bisa saya bertanya lagi nih Bang? Boleh. Christian jangan nangis dulu ya Bang ya. Nih, Bang. Tadi Abang bilang tadi
banyak ajaran-ajaran ini abang bilang tadi kan tentang hari Minggu bergereja kan gitu. Iya. Nah, itu dulu lah saya bertanyakan dulu satu itu. Tapi kenapa di kalender kita lah dulu di Indonesia ini, kenapa hari Minggu itu dibuat hari merah? Alasannya menurut abang lah dulu gimana tuh bang? Iya. Jadi latar belakang kenapa libur hari Minggu? Karena kita sudah berbentuk negara ya. Jadi ada hubungan bilateral dan seterusnya, ada hubungan internasional dan seterusnya. Jadi negara kita ini harus mencocokkan dengan hari dinas di bangsa luar negeri supaya jam dinas dalam Indonesia dan di negara luar negeri itu bisa disepadankan. Jadi bukan berarti hari Minggu ini benar adalah hari yang menjadi hari ibadahnya orang Kristen sampai orang Indonesia juga harus turut di situ, enggak. Inilah cerminan ajaran kasih di Islam. Kami mayoritas di Indonesia ini, jumlah kami 80 hampir 90%. Kalian cuma 6%. Itu pun masih ada Advent yang juga hari Sabtu. Ketika diputuskan kemudian ibadah Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen yang hanya sedikit, hanya secuil saja. Orang Islam manut. Orang Islam ikut aja, silakan aja. Yang penting kalian jangan mengganggu ibadah kami. Kami ikut aja. Padahal kalau umat Islam Indonesia sepakat seluruhnya istirahat hari Jumat, selesai. Tapi kami adalah ajaran rahmatan lil alamin. Silakan aja kita lebih utamakan saudara kita yang kecil-kecil ini. Nggak masalah. Kalau Gitu di bang. hari Minggu di luar negeri atau dimanapun itu hari apa menurut abang? Hari Minggu juga kah? Maksudnya apa itu bang? Kalau di sini ya sama kita di Indonesia hari Minggu, di luar negeri hari apa? Hari Minggu juga atau hari apa? Hari Senin atau hari Sabtu? Yang pasti database yang ada, misalnya nih di perbankan, database yang ada terhitung di hari Ahad atau Minggu. Begitu juga di Indonesia, database yang ada harus berhenti di hari Minggu itu. Mau dia berselisih jam, 10 jam, 12 jam, yang penting kalau dia hari Minggu ya sandai. Itu. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa berbisnis, kantor di luar negeri tutup, di Indonesia buka. Itu koplak namanya. Seperti itu, Bung. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, sebenarnya kalau kita mencari titik kebenaran, Kristen ini kan saya sudah katakan tadi tak ada hubungannya dengan agama para nabi. Coba Anda lihat Bung di dalam Keluaran 31 nomor 14. Orang yang melakukan kegiatan di hari Sabtu, itu perintahnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bunuh. Bunuh, dibunuh, pokoknya dibunuh, digerek, dipotong, dibakar. Itu dalam Keluaran 31 loh, nomor 14. Bukan Sabtu dibilang bang. Hah? Bukan hari Sabtu dibilang di situ. Lalu hari apa? Hari Sabat. Ya Sabat itu Sabtu. Sabtu itu Sabat bang. Kalau kita berbicara di dalam agama Yahudi, Sabtu itu Sabat. Kita nggak boleh ganggu-ganggu agamanya orang, aturan mainnya orang. Nggak boleh. Dituliskan hari Sabat gitu bang, bukan hari Sabtu gitu. Gimana? Ya Sabat itu, Sabat, ya. saudara, Sabat itu hari Sabtu. Di dalam tradisi Yahudi itu begitu. Jadi ketika mereka berbicara mengenai hari Sabat, itu berbicara mengenai hari ketujuh. Itu hari ketujuh Sabtu itu. Nah, hanya Kristen ini merubah. Ya enggak, berarti beda bang. Jam tadi kan di sana hari Sabtu, di sini berarti hari Minggu kan gitu. Ya, bukan begitu ketetapannya. Kan katanya Kristen ini kan tadi saya berbicara, tidak ada hubungannya Kristen dengan agama Yahudi. Coba kita lihat ya. Yom Rison, Yom Seni, Yom Silisi, Yom Revi'i atau Rebi'i, kemudian Yom Khamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabtu itu hari ketujuh. Nah, Kristen rubah menjadi hari Minggu, Sunday. Kenapa Sunday? Karena
hari dewa matahari. Mereka ibadah pada hari dewa matahari, yaitu hari Minggu. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini ibadahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu makanya aku bilang Kristen itu tidak bertumbuh di Timur Tengah. Kristen itu bertumbuh di Roma. Hari Sabat bang, gitu bang. Karena di sana nggak ada Sabtu. Sabat itu saudaraku, Sabat itu hari Sabtu. Iya Sabtu kan kita yang mengatakan, di sana kan Sabat. Ya, Sabat itu jatuhnya di kita hari Sabtu. Tapi beda jam tadi, maka saya bilang tadi kan, beda jam jadi di sini hari Minggu. Ya, Itu tapi maksud tidak saya. bisa berubah, Bang. Tidak bisa berubah meskipun beda jam, tapi Sabat tetap Sabat. Sabat tetap Sabat. Jangan Anda Sabat berubah menjadi Rison. Rison itu Minggu. Berarti Sabat kan hari ke-7 maksud abang tadi. Itu Sabat hari ke-7, betul. Iya. Hari pertama itu Ahad. Iya. Ahad, hari pertama. Rison dalam tradisi Judaism. Itu hari pertama, Rison. Hari kedua Seni. Itu hari kedua. Hari ketiga Selisih. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima Kamisi. Hari keenam Sisi. Hari ketujuh Sabat, Sabtu. Kita nggak bisa merubah tradisi itu. Itu yang pertama mengajarkan tentang Sabat itu Yahudi. Kristen Iya, ini kan Iya maksud saya bang, saya mau Iya. mengatakan Sabat itu hari ke-7 begitu maksudnya supaya kita bisa jumpa di tengahnya gitu, karena kalau bicara Nah, Sabat itu kan Sabat itu itu, bahasa saudara, Indonesia. Sabat itu bagi Yahudi hari ke-7, tapi bagi Kristen hari ke-7 hari apa? Ayo. Ya kami hari Minggu. Hari Minggu sama nggak? Karena Sama nggak? kita bukan di dunia bagian sana bang, di bagian Israel atau Yahudi atau Bagaimana? Nggak bisa, nggak bisa, Bang. Hari pertama jangan Anda pindahkan ke hari Sabtu, hari apa? Nah, Jangan belahan Anda bumi pindahkan tadi. ke hari Senin. Belahan bumi tadi gitu maksud saya, itu kan nyata kan, itu maksud saya. Kalau Tidak di sini bisa, terang, Bung. Di sana malam, di sini terang kan gitu bang. Iya, betul. Tapi harinya jangan dipindah dong. Hari Sabtu pasangannya Sabtu. Jangan hari Sabtu dipasangkan ke Minggu. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti ini. Orang Indonesia menghitung mulai angka berapa? Angka 1. Orang Malaysia karena dia agak telat angka 2. Jadi kalau orang Malaysia menghitung mulai orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, orang Malaysia menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Gimana itu abangku? Anda merubah, bergeser nama hari dikarenakan Anda katakan Saya matahari. nggak menggeser, kan saya akui Anda Sabat menggeser. itu hari ke-7 gitu, Bang. Anda mengatakan hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7 itu Sabtu. Itu sudah berbeda. Sama ketika Anda mengatakan angka di bilangan ketukan 10 bagi orang Indonesia namanya 10. Bagi orang Belanda ketukan 10 itu mereka menyebutnya one. Nah, sama nggak itu? Nggak sama abangku, nggak sama. Jadi harus tetap harus tetap sama dong. Rison hari pertama, Seni kedua, Selisih hari ketiga, Rebi'i hari keempat, Kamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ketujuh. Jangan Anda pindahkan. Rison hari pertama Anda jadikan hari ketujuh. Enggak, maksudnya saya tadi untuk menjelaskan belahan bumi itu tadi itu aja bang. Nah di situ aja, ya. Setaknya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau memang saya nggak ada mengatakan apa, memang hari Sabat itu hari ke-7 itu saya akui gitu. Tapi kan belahan bumi tadi bang. Oke bang, baru yang berikutnya tadi bang kan. Betul. Abang bilang tadi tentang, nggak usah dulu ke yang lain-lain. Maksud saya, abang bilang tadi ada kelahiran dan kematian, itu pun tidak ada, abang bilang kan. Iya. Tapi kalau yang saya ketahui negara kita ini ada juga dikatakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu disahkan gitu loh. Jadi maksudnya hari-hari merah itu seperti Natal disahkan, hari kenaikan disahkan, hari kematian disahkan gitu kan gitu. Jadi yang tiga ini aja dulu disahkan itu oleh negara kita, itu landasannya dan dasarnya apa oleh kementerian kita gitu loh bang. Kalau memang tidak diakui ya jangan gitu disahkan. Jadi kan pengesahan itu artinya apa gitu bang.
Jadi gini ya Bang, Iya. Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat, di dalamnya masyarakatnya itu majemuk, agama ada berbagai macam di dalam, suku, ras, beraneka ragam. Nah, ketika orang Islam mengajukan hari rayanya, tugas negara apa? Menyediakan fasilitas itu. Mensahkan ketika kemudian tokoh dari agama Islam itu mengajukan untuk disahkan. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen datang mengajukan, hari ini adalah hari raya kami, tanggal sekian, setiap bulan sekian. Maka fungsi negara memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya demi untuk keyakinan mereka. Karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi negara. Negara hanya memfasilitasi saja. Aturan agama diatur oleh tokoh agama itu masing-masing. Makanya ada istilah gereja PGI, bla bla dan seterusnya. Ada majelis ulama dan seterusnya. Jadi bukan ditentukan negara bahwa negara ini harus memeriksa dulu. Ini kitab sucinya keliru ini. Ini tidak sesuai dengan ini. Negara menolak. Bukan kayak begitu. Jadi tanggal, andai saja kerukunan atau persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di Indonesia sepakat Natal diperingati pada tanggal 1 Oktober, maka negara juga mensahkan itu. Karena negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang jadi masalah ketika orang Kristen beragama Kristen tapi tampil ke Islam-Islaman. Oke, silakan. Mudah-mudahan paham. Ya. Nggak, maksud saya sih itu. Sedangkan negara kita aja kan begitulah binekanya, indahnya yang bertoleransi. Kenapa selaku pemuka-pemuka yang agama yang Bang bilang tadi diatur oleh pemuka agamanya masing-masing, yang terjadi seperti ini gitu kan? Ibaratnya kan Bang, toleransinya di mana gitu kan, untuk membahas-bahas yang bagaimana dikatakannya, yang membahas-bahas yang telah terjadi inilah yang selalu dibahas-bahas kan gitu. Sementara kita sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh negara, diakui negara gitu kan. Walaupun kan diakui berarti kan. Sementara kita sebagai pemegang agama ini kok terjadi seperti ini gitu. Belakangan ini gitu kan. Nah, itu sih maksud saya. Jadi miris saja gitu. Memang bagaimanapun ceritanya Bang, ini pelajaran semua ini ujiannya nanti di akhir. Namanya semua itu kan di akhir gitu. Jadi berarti kalau dibahas-bahas ini sampai nanti Abang berganti, sampai saya berganti, itu bakal tidak klop gitu loh. Seperti tadi ada yang mengatakan nih di bawah katanya hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Sementara dibilang di sini Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu kan istilahnya. Ini ada di bawah saya baca tadi kan gitu. Sampai segitunya gitu arahkan. Ini udah diakuin, udah dikasih legalitas oleh negara. Ini hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Tapi Isa Al-Masih itu bukan Yesus begitu ya. Kok sampai segininya gitu maksud saya Bang. Itu saya penasarannya. Ya ini bakal nggak bisa bagi rapotnya nanti ujung-ujungnya siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 itu nanti kan ujung-ujungnya di akhir kan, namanya di akhir itu kalau tambah AT-nya akhirat kan gitu kan. Nah gitu sih Bang. Oke, jadi gini saudara, terkait yang Anda permasalahkan ini dalam masalah maksudnya ini kan ini namanya saya berdiskusi, mempertanyakan, mengasih apa saya lah ibaratnya kenapa seperti ini gitu, bukan mempermasalahkan. Saya nggak masalah sih kalau mau apapun yang terjadi gitu, yang penting yang saya percayai saya jalankan gitu aja saya Bang. Oke, jadi gini ini juga memang harus banyak kurang paham ya teman-teman Kristen khususnya ya. Dalam Undang-Undang 45 kita khususnya di pasal 29, di situ membahas tentang ruang lingkup, tentang keyakinan, tentang agama, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam 2 aspek data atau 2 aspek ayat.
Yang pertama, ayat pertama di pasal 29 itu negara Indonesia kita ini itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat pertama di 1945. Kemudian di pasal kedua, ayat kedua maksud saya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini yang dilanggar oleh saudara kami Kristen. Saya ulang pasalnya. Coba nanti kalau Anda punya buku pasal-pasal tentang undang-undang, Anda buka pasal-pasal itu, Anda lihat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan negara menjamin dan juga menjamin kemerdekaan setiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya. Menurut agamanya, bukan menurut agama orang lain. Dan kepercayaannya masing-masing, bukan menurut kepercayaannya orang lain. Orang Kristen melanggar ini. Kenapa saya katakan melanggar ini? Orang Kristen itu kitabnya bukan Alkitab, kitabnya itu Biblos. Tapi mereka mengganti kitab mereka yang tadinya Biblika, Bible menjadi Alkitab. Tuhan mereka yang tadinya Theos, mereka rubah menjadi Allah. Paulus yang tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Pneuma, Hagios dirubah menjadi Roh Kudus. Semua diambil dari Al-Quran. Jadi orang Kristen ini menjalankan kemudian agamanya tidak berdasarkan agama masing-masing, tapi berdasarkan agama tetangga. Ini. Tapi kalian tidak mau sadar itu. Kalian tidak mau mengerti tentang itu. Pokoknya seakan-akan karakter penjajah itu masih mendarah daging di benak kalian. Penjajah itu bang, punya orang punya dia juga. Itu penjajah. Karakter penjajah, mental penjajah itu begitu. Punya orang punya saya. Kalau kau tidak serahkan saya jajah kau. Sampai punyamu itu menjadi milikku. Inilah yang terjadi. Mencederai pasal 29 nomor 245. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa Kristen justru memeluk agama yang mana agamanya itu justru banyak mengambil ajaran dari Islam. Khususnya istilah prinsip yang dalam Al-Quran digunakan di dalam agama Kristen. Ini yang tidak disadari. Coba Anda lihat lembaga, gedung ada berapa gedung itu. Di Salemba di lantai 14 itu tertulis LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alamak, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Alkitab itu hanya muncul di kitab sucinya umat Islam. Tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata Alkitab. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Kristen merubah yang tadinya Biblos, Biblika, Tabablia, dirubahnya menjadi Alkitab. Berarti tidak menjalankan syariat undang-undang. Amanat undang-undang tidak dipakainya. Tapi abang, Al-Quran bukan Alkitab. Loh, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kata Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya Pak Christian Sigit botak kepala ini, itu tidak ada kata Alkitab. Nanti di Indonesia baru dia ambil sebutan Al-Quran dipakai. Untuk apa coba? Untuk apa? Mungkin untuk mengikuti karakter Paulus. Karena Paulus mengatakan jadilah teladanku. Nah Paulus itu kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus 9, 20, 21. Dia selalu berpura-pura. Dia selalu menyamar seperti domba.
Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada penganut Taurat aku berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu. Nah, karakter ini yang dipakai kemudian oleh agama saudara. Mungkin. Sekali lagi, mungkin. Karena tak ada dasarnya menggunakan kata Alkitab. Apalagi kata Allah. Kata Allah dalam latinnya A-L-L-A-H. Kalau Anda buka KBBI, apa yang tertulis di situ? A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab saudara dari Belanda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos kalau masuk ke Indonesia berubah menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Tapi lagi-lagi mental penjajah, mungkin karakter penjajah, mungkin yang masih membekas di kalian sampai punya orang punya kalian juga. Mencederai kemudian amanat pasal dari 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kita bebas, kita merdeka untuk memeluk agama kita masing-masing. Tapi jangan memeluk agama kita masing-masing, tapi ajaran agama lain kita ambat. Itu soroko namanya, serakah namanya bang. Kalau Kristen di Indonesia aja rupanya bang. Kenapa? Kenapa bang? Kalau Kristen di Indonesia aja. Iya, di luar Indonesia tidak menggunakan kata Alkitab. Di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Roh Kudus, tidak menggunakan kata Nabi, Rasul, Injil, tidak. Cuman di Indonesia Kristen ini lata masuk menyerang agama Islam dengan mengambil istilah Islam. Di luar Indonesia orang Kristen tidak mengenal kata salib, tidak mengenal kata Injil, tidak mengenal kata ayat, tidak mengenal kata iman, imam. Tidak. Cuman di Indonesia inilah yang kemudian pandai-pandaian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Kan Indonesia ini kayak kalau di luar bukan dibilang salib, bahasa Inggris salib apa kan itu. Iya. Kenapa Anda menggunakan bahasa salib? Misalnya cross atau cross atau sulon. Sulon itu dalam bahasa Yunani arti Indonesianya apa? Sulon. Pohon. Jadi kalau Anda ingin menerjemahkan kitab Anda dengan jujur, Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah manusia yang digantung di atas pohon. Itu terjemahan yang betul. Karena staurus atau xulon atau cross itu artinya pohon bang. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu. Nah, tapi Kristen ini lagi-lagi mungkin, saya tidak memutuskan tapi bertanya, mungkin karena mental penjajah seperti Kristen yang botak kepalanya ini suka ngambil istilah-istilah Al-Quran lalu diklaim itu punya dia, gitu bang. Sampai di sini paham? Jangan kayak Pak Kristen, enggak pernah paham dia. Kalau paham itu kan bang, istilahnya apa itu? Paham itu kan paham sama saya, bukan paham sama abang aja kan gitu. Ya, itu makanya saya bertanya, abang paham nggak? Jangan seperti Pak Christian, kepalanya botak, nggak ngerti dia. Paham nggak abang? Paham bang, paham yang saya paham. Ya, maksudnya kan abang bilang pun itu bahasa itu kan, itulah namanya. Kalau kami nggak mau ambil pusing bahasa Indonesia bang, gitu. Nah, itu mental penjajah bang. Kalau itu mental penjajah. Gimana itu bang? Mental penjajah itu gitu. Orang punya motor, kemudian diparkir depan rumah pemilik. Karena Anda nggak mau peduli, ambil aja motornya orang pakai. Mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa pakai motornya? EGP, emang gue urusin. Saya mau saya. Kalau saya mau ya itulah yang terjadi. Emang lu siapa? Ya nggak boleh, itu punya saya. Kalau saya mau mau apa? Mau ribut dengan saya, nggak mau ribut. Nah itulah mental penjajah bang. Untuk umat Islam ini sabar. Coba ya, saya kasih contoh misalnya.
di dalam kitab saudara tentang kata Allah yang sebenarnya theos, yang adalah dewa dalam bahasa yang digunakan di Nusantara ini. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu kan akontas. Nah, sedangkan dalam kitab saudara itu bukan akontas, tetapi theos. Theos itu artinya dewa. Filipi 2. Allah, kalau kami membacanya Allah, karena itu adalah sumbernya dari Quran. Sama seperti tulisan one. One itu tulisannya one. Kalau kita yang membaca one, tapi yang punya bahasa yaitu orang Inggris membacanya one. Sama seperti ketika tertulis A-L-L-H, di luar Islam membacanya Allah. Tapi kami yang punya kata itu, yang berasal dari kitab kami tetap membacanya Allah. Nah, di dalam Filipi 2 Bang, nomor 6, di situ dituliskan Allah tidak mempertahankan keallahannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi saya pernah baca apa Bang artikel itu bahwasannya Allah itu ada ceritanya pada dulu kala itu ada tertulis di cincin itu, cincin siapa itu katanya, kan ada itu. Cincinnya Hercules, bukan? Saya rasa lah, nggak tahu lah untuk cincinnya siapa itu. Itu dari dulu sekali sih. Pada saat zaman Yahudi itu tadi. Waduh. Ada itu saya nonton PT-nya siapa itu. Dikatakan siapa itu ya? Buya yang cerita ya. Ada itu saya lihat tuh di YouTube-nya. Bahwa sebenarnya awalnya itu dulu sekali katanya kan itu Allah itu sudah ada tulisan ALLAH apa ALLAH. Oh, tadi. ada Bang, ada cincin. Memang. Ada. Tapi tunggu dulu. ALLAH yang dimaksud di situ bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani berarti artinya sumpah serapah. Itu Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu artinya tetapi. Nah, mana yang betul? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu sumpah serapah atau pohon besar. Nah, mana yang betul Bang? Tulisannya ALLAH juga. Iya, tulisannya sama. Sama. Tapi bahasa di Google tadi kalau diketik Allah bukan itu yang keluar Abang bilang. Sementara Abang akui tadi ada awalnya juga yang dicincin siapa itu, kalau memang Abang pernah dengar kan gitu. Anda kan mengklaim tulisan Allah kan? Nah, kalau kita berbicara mengenai tulisan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi memang ada. Ada Allah itu dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi Allah yang merujuk kepada pohon besar. Itu ada Bang. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi yang kami imani itu bukan pohon besar. Ada juga dikatakan Allah dalam bahasa Yunani, Ibrani, sumpah serapah. Anda bisa oh nggak bisa ya, buka Google, Anda bisa lihat dalam bahasa original teks, bisa nggak? Anda lihat di dalam original teks, bisa nggak? Tulisan Allah gitu. Iya, tulisan Allah. Tulisan ya, Allah berarti kan kok tulisan Allah tadi berarti kan Abang akui ada itu kan awalnya dulu atau apapun itu artinya, maksudnya berarti kan ada. Ada, tapi artinya Allah, tapi artinya pohon Bang. Coba Anda buka di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. ALLAH, tapi artinya pohon. Kalau di Mazmur Yosua 24 nomor 26. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Yosua. Ada yang bisa buka kamera? 24 ayat. Ada. Siap monitor. Bisa buka kamera Bang? Ada. Yosua ayat apa? Yosua 24 ayat 6. 26. Oh, 26. Yosua 24. Yes.
ayat 26. Yes. Yosua 24:26. Ya, buka di Alkitab Sabda. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya udah. Iya, Nah itu. iya. Pohon besar di situ bahasa Ibraninya apa? Pohon besar bahasa Ibraninya. Iya. Ya, Ibrani. A L L A H. Jadi kalau Anda membawa kalimat ini masuk ke dalam kitab saudara, Allah berarti pohon besar. Contoh, sesudah itu Yesus keluar dari bait. Ada kitab bahasa Ibrani di sini. Gimana? Itulah saya bilang, kalau ada yang bisa buka kamera, buka di Yosua 24 nomor 26 di Alkitab Sabda. Di paralelnya supaya bisa dilihat. Nah itu bisa, alhamdulillah. Alkitab Sabda paralel. Yang terjemahan setiap beberapa tahun direvisi. Alkitab Sabda bang, Alkitab Sabda. Paralel, ketik paralel. Supaya muncul terjemahannya bahasa aslinya. Nah tekan ya, ada ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah cari pohon besar. Nih, Pohon besar. 04 Angka 727. ya. Iya. 04, iya 0427 diklik, klik. Apa yang muncul? Perlihatkan ke layar bang. Huruf Pohon apa yang besar. muncul? Iya hurufnya, huruf Ibraninya mana? Ibraninya mana? Tulisan Ibraninya mana? Ibrani. Di atas, paling ujung atas kiri. Allawi. Lihat. Allau. Di sampingnya 0427. Besarin. Lagi. Nah, itu apa itu? A L L A mengecil. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pohon. Mana artinya? Pelafalannya tadi ya, mana? Kenapa jadi mengecil ya? Besar kan apa, host? Host lagi oleng. Kena. Bentar. Host ngopi dulu, Bang. Dibesarkan aja. Di zoom maksudnya di zoom. Di zoom aja Bang Lupi. Iya, huruf A-nya, huruf Allah-nya tadi. Allah. Oh, Mama Ya, tuh. Ya. Apa artinya? Itu bang, pelafalannya atau apa yang tadi itu referensinya apa itu bang? Pohon besar. Artinya coba. Itu alau itu bang. Bukan Allah itu Allah. Nggak ada Allah di situ. Itu hurufnya tuh. Alef, lamet, he. Itu. Alef, lamet, alef, he. Iya Allah. Itu tuh hurufnya. Cara bacanya itu. Hurufnya kan. Iya, artinya mana bang? Jelas di sini. Artinya coba. Di bawah. Artinya di bawah. Di bawah. Naik ya. TB. Ada TB. Tertulis. Ke atas lagi. Pohon besar. Nah, tuh pohon besar. Perlihatkan pohon besar. Mana? Zoom lagi. Nah, pohon besar. Kalau kita masuk di dalam data di kitab saudara nih, contoh. Saya baca di dalam kitab saudara. Oh itu hurufnya huruf kecil bang ya? Itu kalau Ibrani bang, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Kalau Ibrani. Sama seperti Yunani. Cuman di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Ini kan Ibrani nih. Izin Gurunda, Ini Christian, siapa yang bisa menurunkan ini Christian momotnya? Ini dia report ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa Bang Waalaikumsalam Maulana. warahmatullahi Nggak bisa. Ini hostnya error ini. Host. Tidur Iya. mungkin. Percuma Momot. Nggak bisa Enggak, naikkan. ini Waduh. Bisa rungkat ini. Christian. Aduh.
sebentar. Nanti Nggak, saya maksud tabrak beliau sebentar. tadi, Bang Zuma, dia mungkin pernah melihat atau menonton artikel, tadi beliau katakan itu ada di YouTube. Memang itu pernah dulu di zaman-zaman kuno terdahulu ada cincin seorang raja yang bertuliskan lafaz Allah alif lam lam ha gitu, Bang, maksud beliau. Kisah Nabi Sulaiman itu nggak salah ya. Raja Sulaiman. Sebelum lagi Terus? Bang, sebelum Raja Sulaiman juga yang saya Bang. Tadi Bang Ya, ini Bang itu yang Cinta dimaksud ini dia tadi. mengatakan Berarti juga dia kan ya. mengatakan kata Allah kan hanya ada dalam Al-Qur'an. Padahal kalau menurut sejarahnya Nabi Adam itu bertobat ketika dia melihat lafaz Allah dan di sampingnya itu ada lafaz Nabi Muhammad SAW. Ya kira-kira seperti itulah maksud saya. Udah mengerti juga nih, udah arah ke situ Bang Cinta tadi. Biasanya kalau dalam sirah Islam cincin itu tuh label cap atau tanda tangan itu. Allah Rasul Muhammad itu semuanya nyambung itu sampai Rasulullah nyambung itu. Capnya itu. Itulah berarti kan awal-awal dulu Bang, awal dulu itu maksud saya. Udah ada itu kan itu maksudnya. Iya, mungkin dari penjelasan teman-teman di sini, mungkin saja Anda benar. Lebih dulu Kristen menggunakan kata Allah dengan cincin tadi itu. Berarti Nabi Muhammad belakangan. Dah selesai. Bukan Kristen, Bang. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Paralelnya itu risalah ke Nabi Allah. Tidak ada tentang Kristen, nggak ada risalah dalam Islam itu semuanya benda. Yang saya tahu sumber Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan cincin. Iya. Dan ketika kemudian Anda membawa kata Allah ini masuk ke dalam kitab saudara, contoh nih, tak kasih dalil. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak pohon besar menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus itu anak pohon besar. Yesus itu anak pohon besar. Kalau Anda menggunakan Allah dan bukan bersumber dari Al-Quran, karena satu-satunya sumber itu tadi Yosua 24 nomor 26. Allah itu pohon besar. Karena satu-satunya sumber Karena satu-satunya sumber Karena satu-satunya sumber Karena satu-satunya sumber kan, taulah Mitra, Dionysus, segala-gala. Itu kan bentuknya orang semua itu. Sekarang kemana mereka? Sama seperti Yesus. Hilang, nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kan sama itu semua. Ya nggak? Itu semua sama. Cuma Allah yang selalu ada dan tidak pernah berubah. Cuma Allah. Yang lain berubah. Dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Dulu orang, sekarang nggak tahu apa. Berarti Allah tidak bisa dikenali. Allah tidak bisa dikenal, bisa dong. Kan Allah memperkenalkan dirinya. Iya kan, memperkenalkan namanya. Allah itu seperti apa yang dikenal? Iya, bukan menggunakan bentuknya, Brem. Menggunakan namanya. Melalui nabi-nabinya diperkenalkan. Hai manusia, sembahlah Allah, Tuhanmu yang satu, tiada Tuhan selain Dia. Nabi Adam, gitu kan. Keluar ke lanjut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ke Nabi Israel, Nabi Arab, terus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Pesannya sama. Jadi kalau misalnya lu ingin kenal Tuhan, lu harus lihat sendiri, bubar Kristen 2025. Karena semua Kristen 2025 nggak pernah ngelihat Tuhannya, kan gitu. Oke, berarti Allah itu sebatas nama. Oke, ini udah oke berapa ya? 21-0, diokein gua. Iya, berarti Allah itu sebatas nama. Cari dong. dulu Tuhanmu, Jor. Tadi kata Bang Kores hilang. Cari dulu. Iya gitu loh. Coba cari ke barat coba. Siapa tahu lu ketemu Sun Gokong sama-sama nyari dah tuh. Ya, berarti Allah itu sebatas nama dong, Kres. Allah itu sebatas nama dari Tuhan yang Maha Pencipta. Iya, gitu dong. Jadi jujur kalian. Allah itu sebatas Memang nama. jujur lah, Allah itu nama. Allah itu kecuali namanya aja.
gitu. Makanya si Islam itu selalu demi nabi itu, kalau misalnya lu lihat perkataan nabi, demi zat yang maha tinggi, demi zat yang maha perkasa, gitu kan, demi keberadaan yang maha tinggi, demi keberadaan yang maha perkasa. Keberadaan ini memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, gitu bre. Jadi ingat, Islam itu nggak menyembah nama macam Yahudi. Kita menyembah keberadaan yang maha tinggi, yang memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, gitu. Mantap. Iya, jadi Enggak, ada tapi YouTube Bang bernama Kores, Allah itu apa? kalau Major ini beda. Dia pengen kali, demen kali Tuhannya harus berbentuk. Seperti Nggak cuma si Major, Jimen. Semua Kristen itu Tuhannya harus ada bentuknya. Karena kalau nggak ada bentuknya susah mereka nyembah. Hanya Major, ketika dia berdoa pasti dia bayangin muka bule. Ya kan? Jujur sama gua, ketika lu berdoa, ya Tuhan gitu kan, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku makan, di otak lu pasti muka orang, iya nggak? Ya, makanya Jujur. makanya kami apa yang dikatakan Lu jangan makanya kami, jujur dulu, ketika lu berdoa pasti di benak lu, di bayangan lu itu muka orang. Jujur. kau tidak mengenal apa yang kau sembah. Nah, jujur dulu. Susah banget deh jujur ya. Susah banget deh jujur. Udah ketahuan padahal. Itu Jujur, ketika lu berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus gitu kan, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Itu pasti lu bayangin muka orang, ya enggak? Muka orang Eropa kulit putih, skincare-nya bagus banget. Ya enggak? di waktu para nabi terdahulu, Tuhan harus Nggak usah ke para nabi, kita ke hari ini aja. Hari ini, ketika lu berdoa, lu membayangkan muka orang, jujur atau jujur? itu bedanya. Iya, bedanya ketika lu berdoa, lu bayangin muka orang nggak? Susah banget dia jawab, anjir. Iya atau enggak? Dari situ sudah jelas, ya. Dari situ udah jelas apa? Udah jelas, lu jawab dulu. Ketika lu berdoa, lu bayangin muka siapa? Lu bayangin muka orang nggak? Jujur aja. Saya membayangin bagaimana Allah Bapa berkata-kata ya dengan mulutnya. Ya, saya bayangin gitu. Oh, itu udah jujur, Ikhwan. Dia membayangkan mulut Tuhannya ketika berkata-kata, gitu-gitu. Tuhan berkata, Itu kalau dalam Islam itu dosa besar itu, bre. Dosa besar. Lu menghinakan Tuhan namanya gitu. Karena nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. jadi bagaimana kita mengenal Allah yang berkata-kata itu? Lah ketika kita berdoa, kita fokus dengan kemahakuasaannya. Muslim bre, ini gua kasih tahu yang nggak diketahui Kristen ya. Ketika kami berdoa, misalnya beres sholat atau ketika kita sholat hajat gitu kan, atau kita tahajud gitu kan, ketika kita berdoa meminta kepada yang maha tinggi, kami itu membayangkan kemahakuasaannya yang gede banget bre. Kita waktu doa tuh ngerasa kecil sekecil-kecilnya makhluk, kecil banget kita. Itu yang kita rasakan. Jadi bukan bentuk, bre, bukan nama, bukan gitu. Kita merasakan kemahaberadaannya yang membuat kita sangat merasa kecil di dunia. Berarti Itu kan Muslim. Allah itu kita- Itu Muslim gitu. Bukan ngebayangin macam lu mulut Tuhan lagi ngomong. berarti kita Nggak gitu. Beda makanya, bre. Gitu. Kita membayangkan Allah pasti membayangkan ciptaan. Iya, kalau misalnya tadi kan lu udah jujur, lu ketika berdoa lu membayangkan mulut Tuhan lu berbicara. Wah, itu membayangkan ciptaan itu jatuhnya. Katakan manusia itu kan citra Allah sendiri. Ya, memang ciptaan Allah sendiri ya, masa Allah berdua, Allah bertiga, pasti ciptaan Allah sendiri pasti. Apa kemana ini bahasannya? Manusia itu Gotong citra Allah royong sendiri, Tuhannya. gambaran Allah sendiri. Iya gitu. Bukan berarti ketika lu membayangkan membayangkan mulutnya Tuhan, maka itu tuh mulut Tuhan beneran. Itu jatuhnya fitnah. Fitnah itu jatuhnya. Kan berkata-kata, setahu saya itu hanya makhluk yang Ya berkata-kata aja gitu. Nggak perlu lu bayangin mulut orang, lu tempelin jadi mulut Tuhan. Nggak perlu. berkata-kata tapi nggak tahu yang berkata-kata apa. Dia tahu yang dikatain apa gitu. Cuma kan lu nggak tahu mulutnya. Kenapa lu ngebayangin mulutnya? Tidak punya roh, tapi berkata-kata nggak tahu kok siapa yang berkata-kata. Kenapa lu bayangin mulutnya? Tadi kan lu udah jujur. Karena setahu saya yang namanya saya manusia punya akal yang berkata-kata dari mulut. Iya, berarti lu sok tahu kalau gitu, kalau Tuhan berkata-kata pakai mulut manusia lagi bentuknya. Kan saya akal, dengan akal itu saya Kayak mana? Lu kalau misalnya Tuhan ada mulutnya, maka mulutnya bisa sariawan. Maka mulutnya bisa ada jamurnya. Mulutnya bisa berflak-flak. Lubang. Balik lagi, yang namanya lubang itu bisa keluar kotoran. Kan ke situ jatuhnya. Jadi tujuan akal diberikan Tuhan kepada kita buat apa? Untuk kita merendahkan diri di hadapan Sang Maha Kuasa, nggak gegabah membayangkan mulut Tuhan berkata-kata. Itu satu. Justru ada akal itu di situ kita ya Apa? Berkreasi. mengenal- Disuruh apa? Disuruh ngayal mulut Tuhan.
mengenali bagaimana yang menciptakan kita. Ya kalau gini bre, gini Jor, proses mengenali Tuhan itu Jor, itu dari Tuhannya sendiri yang memperkenalkan, bukan kita sok tahu ngebayangin, bukan. So tahu anjir. Kita sok tahu ngebayangin Tuhan kalau ngomong pakai mulut orang. Enggak. Tuhan berkata-kata apa, itulah dia memperkenalkan dirinya. Yang dia tidak katakan, kita nggak perlu mengenali gitu. Karena jatuhnya apa? Gulu, berlebih-lebihan. Betul. Dengar itu Major. Jir, buset. Lihat ini berapa menit konsisten kita jawab pakai Islam, bre. Keren banget Islam. Mantap sobat Islam. Lagu gua doang yang nggak mantap anjir, yang beli baru 2. Jazakallah khair yang udah beli, mantap. Buat yang mau beli lagu, sebentar. Ini mumpung 4.000 yang nonton. Teman-teman, kami jual lagu harganya 100.000. Bagi anda yang ingin memiliki lagu yang sangat limited edition ini, sebentar saya putarkan, tunggu. Yang membuat Major marah-marah dan naik, tadinya dia malas naik Ikhwan, tapi karena dengar lagu ini dia semangat naik untuk dialog. Ya ini makanya dia bilang ini kenapa yang mabuk PKB itu nyanyi. Dia Major. Ini alasan kenapa Major naik, lagu ini Ikhwan. Lihat, bayangin aja Major aja kayak gini, apalagi Robert Lele. Robert Lele udah denger, gua sampai dibikinin lagu buat dia, khusus kores gitu lagunya. Sabar Major. Kau cari dulu Tuhanmu. Lagunya jual teman-temannya Ikhwannya harganya 100.000 yang mau beli. Ini kan nggak dimilikin sama siapapun, tidak diperjualbelikan bebas. Beli langsung sama penciptanya. Iya. Kalian beli ya. Ini judul lagunya Tuhan Doyan Kawin. Selamat menikmati. Anjay. Tuhan yang mana, yang doyan kawin. Oh, Tuhan yang mana, yang digebukin. Tuhan yang mana. Saya disabilitas dari kecil. Itu bisa dibilang kondisi saya sekarang itu lumpuh total gitu loh, cuma bisa di kasur aja. Nah, permasalahan saya itu Ustaz, dari dulu itu permasalahan apa ya, untuk bersuci Ustaz gitu. Karena bisa dibilang itu puluhan tahun saya tidak pernah mengerjakan sholat karena keraguan-keraguan yang apa ya, yang saya ragukan gitu loh. Karena saya pernah bertanya juga ke salah satu ustadz itu, malah berat gitu, malah memberatkan untuk kayak mau wudhu aja selama tidak ada air. Selama masih ada air itu tetap diusahakan pakai air gimana pun caranya. Terus masalah menghadap kiblat gitu, itu semua sulit Ustadz gitu loh. Itu saya lakukan gitu loh. Dan alhamdulillah ada yang menguatkan saya cuma dengan kata-kata gini Ustadz gitu loh. Kamu yang penting pasrah aja sudah. Kamu tetap gimana caranya tetap sholat gitu loh. Gimana pun caranya meskipun kamu tayamum aja. Jadi saya hampir 3 tahun ini saya berusaha tidak tinggal sholat lagi, meskipun caranya tidak tahu ya salah apa benar gimana karena ya saya sampai detik ini tuh tayamum Ustaz gitu loh, karena saya mau balik miring kiri miring kanan aja susah Ustaz gitu loh.
Dan itu saja Ustadz pertanyaan saya. Dan satu Ustadz, insya Allah Ustadz saya ingin beli buku Ustadz itu Ustadz. Bisa ditinggalin Ustadz satu. Insya Allah kalau ada waktu saya ingin jemput langsung ke rumah Ustadz. Saya orang Geraksan Ustadz. Oh, siap, siap. Dekat berarti dengan rumah saya. Enggak Ustadz. Sampai saya mikir gini Ustadz, seandainya saya bisa mandiri saja ya, keseharian saya itu, saya ingin jadi murid di tempat Ustadz. Masya Allah. Siap, siap. Oke, saya jawab Pak ya pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Enggak Ustadz. Jangan pernah berpikir bahwa semuanya itu sulit, semuanya susah. Enggak. Gitu. Kalau pikiran kita itu sudah sulit duluan, maka apapun, segampang apapun akan sulit. Kenapa? Karena itu adalah kita sedang membatasi pikiran kita. Jangan membatasi pikiran kita bahwa apa yang kita lakukan akan sulit. Enggak sulit. Sholat tidak bisa berdiri, bisa duduk. Enggak bisa duduk, bisa miring kanan. Enggak bisa miring kanan, bisa dengan tiduran. Yang penting menghadap kiblat. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namanya rukhsah. Ya, kemudahan, dispensasi. Nah, kemudian lumpuh. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada abangnya. Lumpuh itu tidak menjadi alasan kita meninggalkan sholat. Kenapa? Gini, tidak ada hadiah yang besar dari pekerjaan yang sedikit. Itu tidak ada. Tidak ada. Jangan pernah berpikir ada hadiah yang besar hanya dari pekerjaan yang sedikit. Itu tidak logika sama sekali. Makanya penipuan di handphone itu rata-rata menjanjikan sesuatu yang besar dengan pekerjaan yang sangat sedikit. Itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti penipuan. Kalau dapat puluhan juta hanya dengan pekerjaan yang sedikit, tidak ada. Yang kita inginkan itu surga Allah. Surga Allah. Kalau mendapatkan uang 1 miliar saja, kita harus berusaha dengan keras, apalagi mendapatkan surga yang kita selama-lamanya di sana. 1 miliar, kita datang ke Jakarta, beli rumah ukuran kecil habis. Beli rumah ukuran kecil itu habis kalau di Jakarta. Dengan uang 1 M. Bagaimana dengan surga yang kita selama-lamanya di sana? Itu adalah hadiah bagi orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya ketika di dunia. Itu tidak gratis. Allah ingin melihat seperti apa perjuangan kita. Lumpuh jangan dianggap sebagai azab dari Allah, tapi anggaplah sebagai kenikmatan. Apa bisa jadi? Insyaallah Ustaz. Apa bisa jadi kalau kita bisa berjalan ternyata kita bukan datang ke masjid tapi ke diskotik? Bisa jadi. Kalau kita punya kesehatan kita minum khamr bukan membaca Al-Quran. Bisa jadi. Kalau tubuh kita sehat kita datangnya malah kepada para PSK bukan malah kepada majelis ta'lim. Maka jadikan lumpuh itu sebagai keyakinan. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh. Karena Allah tidak pernah lupa ngasih kita makan. Allah tidak pernah lupa akan ngasih kita balasan surga yang isinya berhari-hari bahkan selamanya. Karena surga adalah hadiah yang besar, maka sepatutnya kita juga harus berusaha mendapatkannya. Abang, bukan dengan cara tayamum, tapi selagi abang bisa pakai wudhu, pakailah wudhu. Loh kan saya lumpuh Ustaz, saya tidak bisa wudhu. Di dalam fikih, di dalam kitab-kitab fikih, untuk berwudhu kita bisa minta bantuan orang. Misalnya abang punya anak, misalnya abang punya saudara, misalnya abang punya mahram, kakak, adik, mintalah bantuan kepada mereka mewudukkan abang. Itu sah, boleh. Diambil airnya, diwudukkan ke abang. Diwudukkan. Sholat semampunya sholat.
Kalau bisa duduk, duduk. Kalau hanya bisa tidur, tidur. Kenapa? Yang akan kita dapatkan adalah hadiah yang tak akan pernah bisa didapatkan di dunia. Yang akan kita tempati adalah tempat yang lebih indah daripada hotel bintang 100. Yang akan kita tinggali nanti selama-lamanya bukan sebuah rumah yang mewah, tapi sebuah rumah yang tidak akan pernah terjadi di dunia kemewahannya. Pasti lebih mewah. Nah, wajar kalau yang Allah kasih itu istimewa, maka kita usahanya juga harus istimewa. Kalau kita gak bisa jadi VIP di dunia, jangan pernah berharap kita di VIP-kan oleh Allah di akhirat. Maka minta tolong saudara, wudhukan sholat bang. Selama akal masih sehat, sholat. Selama akal masih sehat, sholat. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasulullah sebelum wafat, shollu, sholatlah. Tidak ada ibadah yang Rasulullah langsung menghadap Allah kecuali hanya sholat. Itu langsung menghadap Allah. Semua ibadah Allah turunkan dengan wahyu kecuali sholat. Allah panggil Nabi Muhammad ke hadiratnya. Maka karena sholat adalah imaduddin, tiang agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin, yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama. Lalu bagaimana dengan amal baik saya? Maka apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yuhasabul abduh min amalihi as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang diperhitungkan adalah sholat. Wa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya sudah baik, sudah kita berusaha, istimewa kita melakukannya, maka semua amalnya akan dianggap baik. Sedekah kita, umroh kita, belajar kita, berbuat baik kita, semuanya akan dianggap baik kalau sholat kita baik. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau sholat kita rusak, maka umroh kita, haji kita, zakat kita, ke masjid kita, sedekah kita, semuanya dianggap buruk. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Maka wajar kalau abang harus istimewa berusaha menghadap Allah, mati pun bang, andaikan abang mati ketika sholat dengan berusaha ternyata sakit mati, maka abang mendapatkan tempat yang tidak pernah dilihat kemewahannya oleh mata, kemewahannya tak pernah dengar oleh telinga di dunia. Jadi wajar, hadiahnya besar, maka usahanya harus besar. Kira-kira begitu, Bang Dimas. Iya bang, soalnya bisa dibilang saya dari dulu tidak pernah mengenyam pendidikan, apalagi agama gitu. Dan ini Ustaz, berarti harus dibantu keluarga terus seterusnya ya Ustaz. Umpamanya tidak ada orang itu gimana Ustaz? Kalau tidak ada orang, abang tidak bisa menggapai air karena lumpuh, maka boleh dengan tayamum. Gitu. Dan juga gini juga yang memberatkan emang Ustaz, waktu saya pernah nanya ke Ustaz yang saya tanya tuh, emang betul katanya selama masih ada keluarga, usahakan keluarga. Kadang semua keluarga itu kan tidak sama Ustaz gitu loh. Kadang agak peduli, kadang tidak peduli. Dan juga Ustaznya bilang gini, selama kamu punya uang bisa bayar orang. Nah terus gimana kalau saya tidak punya uang, ini umpamanya keluarga tidak bisa bantu gitu loh. Itu apa ya? Emang masih jadi kecemasan dalam hidup saya Ustaz. Kalau misalnya tidak ada keluarga yang membantu, itu wajib sebenarnya. Keluarga bantu abang mewudukan itu hukumnya wajib. Kalau misalnya tidak ada keluarga dan abang sulit menggapai wudhu dengan air, boleh dengan tayamum bang. Boleh. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga. Insya Allah saya ingin Ustaz soal ke tempat Ustaz, ingin saya perjuangkan. Karena tahun kemarin itu pas ada acara di Pondok Ustaz tuh hampir saya Ustaz gitu. Ternyata hujan deras Ustaz gitu. Oh iya, hujan. Ya. Meskipun saya tidak bisa gimana,
Kalau ada yang bantu, insya Allah bisa Ustadz. Siap. Saya titip Ustadz, tinggalin bukunya satu Ustadz. Insya Allah siap. Insya Allah kita ketemu di dunia nyata dan semoga diberi kesehatan oleh Allah. Makasih Ustadz, mohon diturunkan Ustadz. Siap, sama-sama Bang. Ini yang naik kayaknya Islam semua guys. Duh, saya mau istirahat aja dulu. Saya mau istirahat dulu ya. Saya mau nulis masih. Oke, itu aja teman-teman. Insya Allah ketemu dengan saya 12 tahun akan datang. Enggak lah. Insya Allah ketemu di waktu-waktu yang insya Allah saya kosong. Bisa live ya saya live. Kalau nggak bisa ya enggak. Karena kewajiban saya masih banyak. Nanti bisa di-download ya. Bisa di-download aplikasi yang kita buat. Jadi dari aplikasi itu Anda bisa belajar tahu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar yang bagaimana, cara menjawab aliran-aliran sesat yang ada di dalam Islam itu bagaimana. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Tapi kalau sudah jadi ya, nanti akan saya umumkan kalau sudah launching. Sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kan diskusi dua arah lintas agama namanya, ya kan? Ya Om. Gitu aja. Silakan. Boleh saya tanggapi sedikit Bang Dev? Ya, Bang Hat. Bang Dev. Ya, oke. Apa dasar apa Bang Dev sehingga bisa mengatakan dan mengklaim bahwa dua pihak ini munafik gitu? Ada kesimpulan yang bisa dipahami? Iya, terima kasih Bang. Islam mengakui damai, iya kan Bang? Oke. Bagaimana menciptakan damai itu kan tahu Islam itu kan? Semua Muslim tahu bagaimana menciptakan damai, kan begitu Bang? Oke. Dan Kristen pun begitu, dia mengatakan dia ajaran kasih, kan begitu? Oke. Nah, kalau kita lihat di komal-komal debat-debat itu, apa nggak munafik dua-duanya? Ya itu mungkin tanggapan abang dan mungkin Sebentar, Bang Had. Ini enak ini pertanyaan Dev. Anda jelaskan dulu, munafik yang Anda maksud itu seperti apa? Munafik di Kristen itu seperti apa? Munafik di Islam itu seperti apa? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan dengan saya, ya. Kalau dua-duanya munafik, oke. Munafik di dalam Kristen itu munafiknya seperti apa? Munafik di Islam munafik seperti apa? Silakan kau uraikan. Kita kan sering mengatakan kalau Islam itu damai Bang, indah, kan begitu Bang? Diperbesar Bang, volumenya agak kekecilan. Iya, suaranya terlalu kecil itu Bang Dev. Iya. Kita di Islam itu kan sering kita katakan Islam itu damai. Yang saya tanya, munafik di dalam Islam itu yang seperti apa? Itu yang saya tanya. Munafik dalam Kristen seperti apa? Bukan bicara damai ini. Bicara munafiknya. Silakan kau uraikan. Munafik dalam Kristen itu seperti apa? Kasih contoh. Munafik dalam Islam kasih contoh. Silakan. Saya katakan munafik di sini, Bang. Karena tidak sesuai dengan apa yang diagung-agungkannya terhadap agamanya sendiri. Contohnya seperti apa? Itu yang saya tanya. Itu saling membalas menghina. Nah, saling membalas menghina, Bang. Nah, di situ saling balas menghina.
Apakah Anda melihat dalam debat lintas agama ini antara Islam dengan Kristen ini, siapa yang lebih dahulu menghina, Bang? Kalau itu saya nggak tahu, Bang. Ya. Belajar banyak tahu dulu, Bang, baru bisa ngambil kesimpulan, Bang. Maka cari tahu dulu, Bang. Makan kan dua-duanya yang saya akan salahkan. Nggak bisa, Bang. Umat Muslim ya pantang menghina, lebih santun, lebih ramah kalau lawan bicaranya itu santun dan ramah, beradab. Itu kuncinya Islam, Bang. Nah sekarang saya tanya, munafiknya Kristen di mana? Seperti apa? Kasih contoh. Katanya dia ajaran kasih, kenapa dia membalas menghina? Yang saya tanya, munafiknya Kristen seperti apa? Contohnya, kasih contoh. Ya itu tadi contohnya, Bang. Mana contohnya? Itu tadi contohnya, yang mana contohnya? Yang mana? Yang seperti apa contohnya? Ya, dia tidak sesuai dengan yang diajarkannya, yang dia. Iya, contoh tidak sesuainya seperti apa? Ya dia membalas menghina. Membalas menghina berarti kau anggap orang Kristen tidak pernah duluan menghina sehingga kau bilang membalas. Begitu. Begini, Bang. Bang Om Yesus. Nah, kalau kita namanya itu kita ajaran kasih, Bang ya. Ajaran. Sekarang begini aja lah ya, nggak usah framing yang tak bertanggung jawab seperti itu ya. Nggak usah. Begini aja, Dev, ya. Kalau kau kau Kristiani ya. Iya, Bang. Ah, sudah kau tunjukkan ya di dalam ajaranmu bahwa Kristiani itu adalah ajaran yang betul-betul menomorsatukan tentang kebenaran. Coba kau buktikan kalau memang betul-betul agama Kristen yang kau anut ini adalah ajaran benar, ya. Kemudian ada yang protes menyalahkan, boleh kau bilang begitu. Nah, sekarang kau tunjukkan dulu ajaran Kristen yang mana yang kau anggap paling benar, silakan. Yang benar itu yang mengatakan benar itu diri kita sendiri, Bang, bukan ajaran itu. Nah, kita ini lintas agama, Bang, bukan mau diri sendiri, lintas agama. Ajaran yang kita anut ini yang sedang kita cari kebenarannya. Nah sekarang kau bisa nggak tunjukkan kebenaran ajaran Kristen itu? Bisa nggak kau tunjukkan? Tunjukkanlah dengan sikap kita, Bang. Ajaran Kristen itu menurut Bible yang kebenaran itu seperti apa? Itu yang saya maksud. Tunjukkan melalui sikap kita. Aduh, nggak ngerti dengan pertanyaan aku ini. Bentar, izin bentar, potong bentar. Bang Dev, monitor Bang. Iya. Bang, kutanya Bang. Gini Bang, bagaimana sih biar jadi Kristen yang sejati gitu? Bagaimana caranya biar jadi Kristen sejati? Lanjut Bang Dev. Bisa aku jawab? Sikap kita lah yang kita ubah, Bang. Ya, itu semua melalui dari sikap kita. Apapun ajaran itu, bagaimana sikap kita terhadap sesama kita, itu yang terpenting. Gimana Bang? Bukan apa yang tertulis di sana yang kita harus laksanakan. Ini nggak nyambung. Yang saya tanya tadi ya dengan kamu, ajaran Kristen mana yang paling kau anggap benar ajarannya? Ajaran Kristen artinya Bible ya. Nah, kau bisa nggak tunjukkan salah satu ajaran di dalam kekristenan ya berdasarkan Bible, ajaran yang mana yang kau anggap paling benar? Itu pertanyaanku. Semuanya benar yang baik-baik itu. Suara. Ya, tunjukkan aja salah satu. Nggak perlu ditunjukkan. Apa kau ini ngotot-ngotot ini? Maksa aja dari tadi. Ya, saya ini bertanya, bukan maksa. Yang namanya pertanyaan butuh jawaban. Yang besar. Menggiring opini tapi penghujatan. Di mana letak pengujatannya? Ya, penghujatan. Congor kau. Bang Om Yesus. Bang Om. Yep. Janganlah marah-marah lah. Enggak begitu, enggak ada adab sama sekali. Orang bertanya baik-baik kok. Saya juga pengen belajar. Kalau memang Kristen itu ada ajarannya yang paling benar, kan saya nyimak. Nanti saya pelajari. Bang. Gitu loh. Gini loh Bang.
bagaimana caranya jadi Kristen sejati itu bagaimana gitu. Ya, silakan jawab. Mana Kristen? Dev, si Dev. Bang Dev. Iya. Bagaimana caranya biar jadi Kristen yang sejati gitu loh? Bagaimana? Ya kita harus menunjukkan sikap kita, Bang. Melalui sikap lagi. Ajaran itu berlaku. Bukan dari tertulis itu. Bang Om. Itu, Bang. Kok framing gini Bang Om? Oten-oten Bang Om. Bang Om. Yep. Kok framing gini gitu? Iya, itu Dari lucu. sikap. Lain yang ditanya, Lah. lain jawabannya. Lah, gitu loh. Gini aja Bang Dev. Bang Dev, gini aja Bang Dev. Iya. Gini. Suci mana Bang? Rumah sama gereja Bang? Tadi ajaran, sekarang udah kulit lagi. Bang Dev. Labodali Sabit. Bang Dev. Iya. Suci mana Bang Dev? Gereja sama rumah Bang Dev? Sama Bang. Bangunannya itu. Dah, katanya gereja bukan rumah suci ya Bang? Bukan bangunan itu Bang. Apa bedanya dengan rumah? Bukan tempat ibadah ya Bang ya? Nah, jadi gini. Gereja yang Anda maksud itu apa? Gini Bang. Gini Bang. Kalau gereja bentar ya. Kalau gereja tempat suci, sandal harus dilepas, pakaian rapi. Kenapa orang di gereja yang beribadah sandal langsung masuk, pakai sandal, terus pakaiannya cekak-cekak, kelihatan belahannya. Emang itu suci? Gereja kah? Suci itukah gereja? Kan Yesus tidak ada dalil seperti kayak. Biar saya luruskan. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah jemaat. Itulah arti gereja, Bang. Bukan bangunannya. Bang Prabu, gimana Bang Prabu? Bang Prabu. Tadi kau bilang gereja itu bangunan, sekarang kau bilang gereja bukan bangunan. Mana yang mau dipegang nih? Semua bicara. Diskusi bukan begini. Satu lawan Bukan begitu. Satu Kau lawan nggak konsisten dengan ucapan sendiri. Udah sama jawabannya Elizabeth. menurut keinginan abang nggak akan bisa. Karena beda pemahaman, Bang. Gini, Bang. Nah, gini. Beda pemahaman gimana? Dia tadi mengatakan rumah dan gereja itu sama, itu bangunan. Terus dia bilang Kalau gereja udah, bukan bangunan. gini. Kayak mana ini? Gini, Terus maksud Jab nih, dia ada gini. Bentar, Maksud Bang. saudara kita ini. Sebentar, Bang Heli. Ketika kami itu masuk ke gereja memakai sepatu, Bang Dev mengatakan Siapa yang mempersoalkan pakai sepatu atau tidak? Yang dipersoalkan tadi, si Dev ini bilang rumah dan gereja itu sama, bangunan. Terus terakhir dia bilang gereja bukan bangunan. Nggak konsisten ini. Dengarkan dulu, Bang. Abang itu tadi mengatakan bahwa mengapa tadi ke orang gereja itu pakai sendal, pakai itu kan suci, dia ngomong suci kan Bang. Nah baru saya tangkap bahwa yang maksudnya ini adalah bangunan, gitu Bang. Terus terakhir kau bilang gereja itu jemaat, bukan bangunan. Sesungguhnya biar masuk biar abang ini pun tahu gitu kan. Sesungguhnya artinya gereja itulah jemaat gitu loh Bang. Jadi kalau gitu, kalau gereja itu sama rumah itu kau anggap sama sebagai bangunan, ya? Ada WC dong di rumahnya. Ada kamar mandi, ada dapur. Di mana Bang? Di gereja. Di mana? Di bangunan gereja itu gitu. Iya. Ya ada juga. Gini saudaraku. Ya, begini. Maksud dia itu tadi gini, kasih tangkap ya. Dia tidak menyalahkan Islam dan Kristen, dia tidak menyalah. Cuma dia melihat fakta ketika orang Islam dan orang Kristen berdebat, mereka seolah-olah saling menyalahkan sehingga timbullah
Nah itu dia bang, itu yang ku kejar, pernyataannya itu yang ku kejar. Tunjukkan kita kedamaian macam mana, kedamaian. Tunjukkan kedamaian macam Jadi mana. begini Bang Dev, ya udah. Tunjukkan kita kasih gimana caranya. Ya, Kalau masih berdebat-debat itu belum tercipta damai. Ya, Kalau kita masih bertentang belum tercipta damai. Yang kedua, kalau masalah bangunan itu kotor kita bisa dibersih. Tapi yang paling utama itu jiwa kita supaya tenang, sama-sama damai. Ya setelah kita jangan saling bertengkar, ya saling menyalahkan. Kita cuma menyampaikan kebaikan. Ketika mereka berkenan, alhamdulillah. Enggak berkenan, ya sudah, kita serah kepada Allah. Jadi Karena begini ya Bang Heri, terlalu panjang Bang Heri, terlalu panjang Bang Heri. Udah ditangkap itu. Jadi begini Dep ya, di Rom Muslim ini kalau umat Kristen naik bergabung ya pasti kita tanya salamnya dulu dari mana, terus kami pesan tolong kita diskusi santai ya, berdata, kemudian jangan menghujat. Itu pesan utama itu. Jangan ada framing, jangan ada menghujat. Kita diskusi per data, menggunakan data. Ya, jangan asumsi. Itu pesan utama. Ya. Ya, silakan dilanjut Udah nih paham, kan? diskusinya. Tapi dari tadi nggak pakai data juga ya kan? Ya sebentar ini belum masuk diskusi ini. Siapa yang diskusi ini? Belum masuk. Belum Lanjut ada aja, diskusi ini. udah. Hanya menanggapi ya, Dep mengatakan ya Kristen munafik, Islam munafik. Yang saya kejar itu munafiknya di mana? Kalau Kristen munafiknya di mana? Islam mesti munafiknya di mana? Jadi belum diskusi ini. Saya minta pertanggungjawaban narasi dia. Itu aja. Lanjutkan aja, mau diskusi santai aja. Iya. Jadi jangan curhat di sini. Di sini bukan tempat curhat ini, Dep. Ya. Ada yang ditanyakan atau mau bertanya ya silakan aja. Nggak perlu diperpanjang lah ya. Nah itu. Nah silakan Elizabeth kalau mau mulai diskusi silakan kau mulai. Saudari Elizabeth juga nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya atau kalau mau ditanya ya monggo dijawab gitu aja dah. Tentang tema aja lah. Tuh kata host tentang tema. Jadi itu kan tema udah jelas itu. Munafik itu bagaimana atau seperti apa. Makanya saya tanya dengan Dep tadi. Anda katakan Kristen munafik, Islam munafik. Munafiknya Kristen seperti apa? Islamnya munafik seperti apa? Masih berhubungan dengan tema kan? Ya yang jelas coba dinarasikan dulu lah menurut imannya yang munafik ini seperti apa gitu masing-masing. Ya, betul, silakan. Jadi bisa kita dengar ya. Silakan Saudara Elizabeth atau Dev. Saya pengen bertanya sama Dep ya. Aku dulu ya. Coba saya bertanya. Nanti biarin Elizabeth menanggapi tema ini dulu, Bang. Biarin dia tanggapi dulu. Silakan. Narasi dulu ya. Ya, silakan. Biar nggak ada yang istilahnya baper-baperan ya. Aku mirroring diriku sendiri. Lanjut. Mohon ya Elizabeth jangan pakai ketawa lah ya. Kurang etis pakai ketawa. Ya jangan pakai ketawa lah. Mohon sekali jangan pakai ketawa ya. Aku analogikan kepada diriku. Biar nggak ada yang baper ya. Munafik itu bagaimana? Oke. Ketika aku bilang aku udah percaya, beriman ya kan. Saya ke gereja melakukan kebaktian, tapi kalau kelakuanku itu masih sering suka marah-marah, egois, atau mementingkan diri sendiri, terus sifat kedagingan, sering berbohong. Aku diriku ini kita ya, sering berbohong juga. Lagi ya. Pokoknya kayak gitulah. Sering menipu orang lain. Itu yang dikategorikan dengan munafik. Karena aku dinilai orang kan dinilai orang banyak. Aku orang spiritual nih, taat beragama. Tapi kelakuanku sama halnya yang tidak punya agama.
Itu yang aku maksud. Narasiku begitu sih, munafik itu. Sekian. Oke, terima kasih. Ya, saya tanggapi Anda. Sebelum saya tanggapi Anda, saya juga akan jelaskan munafik di dalam Islam itu pengertiannya begini. Ya, kalau munafik dalam Islam itu adalah sikap kita yang bertentangan dengan apa yang kita yakini, kita imani. Contoh, saya Islam, tapi saya tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, ya kan? Tidak mengeluarkan zakat, tidak puasa, tidak pernah membuka kitab suci Al-Quran, itu munafik. Tapi kalau kita punya rasa benci, ngebohongin orang, itu bukan munafik, namanya itu sifat pribadi, bawaan, emosi segala macam itu. Ya, pembawaan, bukan munafik. Nah, itu pengertian dari munafik, ya. Di dalam Islam, dia Islam, tapi sholat nggak pernah, bersedekah nggak pernah. Betul. Mengeluarkan zakat tidak pernah, puasa nggak pernah. Itu munafik. Ngaji pun nggak pernah. Nah, itu munafik. Jadi nggak ada hubungan dengan sifat pribadi, emosinya marah-marah segala macam. Itu bukan munafik, kawan. Itu Kepribadian. Jadi Anda tidak paham, ya, Elizabeth. Anda tidak paham arti munafik. Gitu. Silakan. Gini bang, Gimana kira-kira segitu? Nanti saya belakangan aja lah, terakhir saya. ajaran agama kan mengajarkan begitu, nggak boleh. Seperti saya kasih contoh dengan kamu, Elizabeth, ya. Di mana kemunafikan? Sebentar, Elizabeth, ya. Kalau kau belum paham juga, di mana letak kemunafikan Kristen? Katanya pengikut Kristus, tapi apa-apa yang dikerjakan Yesus tidak pernah kalian ikuti. Itu namanya munafik. Paham? Contohnya Bang. Bang Elisa, Bang Om. Ya, silakan. Contohnya kayak ajaran makan babi. Makan babi di Bible dilarang. Kenapa kok masih dimakan sama orang Kristen? Di mana sih itu tercatat? Nah, kan Yesus berkata, babi itu kan haram. Kenapa Anda makan sekarang? Kan ada di Bible. Gini. Kapan berkata seperti itu? Mana dalilnya? Nah, oke. Gini aja. Nggak usah dulu masuk pada inilah dalil lah ya. Gini, nggak usah ke dalil. Mau dengar ini Maaf ya. munafik ini bagaimana dulu kan gitu. Mohon maaf ya, coba saya luruskan ya begini. Tadi kan kata munafik itu bukan meninggalkan sholat. Munafik itu apabila engkau berkata, kau mengajarkan pada orang tentang sholat, sedang kau tidak sholat. Artinya kau udah berbohong pada dirimu. Itu munafik. Berbohong itu munafik. Ketika engkau orang suruh menyampaikan sesuatu, kau berdusta, tidak sesuai dengan ucapanmu, itu yang munafik. Mendusta pada diri, mendingan kalau kita tidak sholat, kita nggak usah ngajar orang sholat, kita diam saja. Berbohong itu sifat munafik, berdusta itu sesuai. Tadi Maaf, saya kritik sedikit. Itu karena sebentar, Bang Heri, saya kritik. Saya kritik sebentar, Bang Heri, sebentar. Kalau Anda katakan seperti itu, ya saya seorang Islam, tapi saya nggak pernah sholat. Terus saya ditanya, kamu Islam, kamu sering sholat? Iya, rajin saya 5 waktu sholat, padahal saya nggak sholat. Apakah itu bukan dibilang munafik? Ya, kalau orang bertanya, nah itu yang saya maksud, seperti itu. Ya, kita mengerti tentang fondasi. Dengar dulu. Ngomong aja nih, gantian. Ya, dengar dulu sebentar. Elizabeth, diam dulu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kita tahu kita dalam Islam mengeluarkan zakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakat. Ya, kita ditanya, sudah zakat bang? Sudah. Itu munafik. Ngerti tentang perintah Allah ya di dalam Islam tapi tidak kerjakan, itu munafik. Makanya saya balik kepada Elizabeth, kalian tidak mengerjakan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus, itu disebut munafik. Kok Anda menurut saya?
Ya iya, ini kita pengertian munafik. Ini masalahnya kita membahas munafik. Jangan kau merasa tersudut. Enggak Bang harus Om Yesus, Bang Om. dengan narasiku. Bang Om. Jangan Frame lah, Bang Om. gitu. Mirroring kau. Sekarang ini sudah sedang mirroring ini. Gini, kita jangan merasa paling benar. Santai. Jangan jangan merendahkan saudara. Ini Merendahkan saudara tidak itu bukan merasa ajaran Islam. paling Tidak boleh merendahkan saudara kita. Ini sedang mengemukakan tentang arti munafik. Ini bukan soal benar dan salah, bukan kalah dan menang, bukan egois. Ya, kita di sini sama-sama belajar pengertian munafik yang sebenarnya itu seperti apa, gitu loh. Saya bukan merasa paling benar. Kamu menjudge saya sebagai orang paling benar, tidak juga. Janganlah begitu. Sedikit saya tambahkan nih Om ya. Ketika kita berbicara munafik ini ya, apa yang mungkin Anda narasikan memang tidak tertolak ya. Tapi juga ada di situ pembenaran juga ya, bahwasanya munafik itu memang lain di mulut, lain di hati. Itu pastinya ya. Munafik itu kan ya seperti yang digambarkan tadi oleh saudara Heri juga ya. Itu kan ketika dia selalu berkata tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Itu munafik ya. Namun apa yang Anda sebut tadi juga tidak juga bisa tertolak, karena munafik itu kan juga salah satu mengingkari dalam salah satu hal gitu ya. Nah gitu aja dah munafik itu. Jadi saya hanya menengahi ya, karena nanti kalau kita bahas ini munafik ini sebenarnya ini kan saya juga bingung ini ya, betul. Ketika ada topik seperti ini. Maksudnya bingung itu seperti ini, teman-teman ya. Munafik ini kan apakah yang dibikin host ini mengarah kepada person atau definisi munafik itu sendiri? Ya, kan betul. Seperti itu. Itu dulu sebenarnya yang harus diluruskan. Jadi ketika kita nanti menjelaskan pengertian munafik ini, jelas apakah untuk person atau definisi munafik itu sendiri. Oke, saya tanggapi ya Bang. Kupas. Ya, silakan host. Kita kupas secara tuntas Bang, apa yang menyangkut tentang munafik semua kita kupas. Bagaimana ini penjelasannya? Apakah munafik ke person atau definisi munafik itu sendiri? Gini. Gitu, silakan. Lebih baik gini. Lebih baik kita membahas pendapat masing-masing lah. Bagaimana pemahaman masing-masing. Lah ini sudah pendapat masing-masing dari tadi. Dengar dulu. Kita pengen tahu pemahaman masing-masing macam mana pendapat ini gimana nanti. Iya kita itu ambil tadi intisarinya. saudara Heri, makanya dikembalikan dulu kepada hostnya. Apa nih topik ini? Apakah kita menjelaskan definisi munafik atau Ya, nanti saya yang terakhir kata Bang. munafik Nanti ini saya yang terakhir kepada yang person? mendefinisikan tentang munafik itu. Gitu loh. Lanjut Bang. Ya udahlah, silakan saya diwakili Heri aja lah. Mungkin Heri yang lebih menguasai tentang hal-hal ini. Saya memang kurang paham, ya gitu aja lah. Lanjut aja ya. Bukan begitu. Baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling berdamai. Waalaikumsalam. Ya gimana nih host? Jadi gini, ketika dalam dalam satu pembahasan ada kata apa, itu kita menjelaskan khusus tentang munafik gitu. Tapi kalau sudah bagaimana, itu kita kupas semua tentang munafik itu gitu Bang. Baik itu secara personal Bang bilang tadi maupun secara umumnya gitu. Silakan Bang. Ya, yang lain dulu Bang, yang lain. Nanti saya yang terakhir. Ya, silakan. Yang lain dulu. Bagaimana ini? Yang kita sama-sama udah dengar tuh hostnya. Silakan narasikan. Gimana? Udah jelas arahnya itu. Silakan Saudara Prabu.
atau saudara yang lain? Pak Heri dulu. Ya, ini. Tohat, Man, Alvin, silakan. Kan udah jelas tuh arahannya tuh dari host. Nah silakan narasikan bagaimana. Begini ya, munafik itu jelas. Ya munafik itu kan artinya kalau kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu munafik. Yang kedua juga, kalau kita memberi informasi, sedangkan kita sendiri tidak pernah melihat informasi itu, hanya mendengar tapi belum menyelidiki yang sebenarnya, yaitu hati-hati, itu bisa munafik, bisa menyesatkan. Tapi informasi salah kan, sama aja kita memfitnah. Begitu juga apabila kita dipercaya oleh orang, tak tahu tetapi kita mendustai, itu juga munafik. Jadi artinya kita ini ya walaupun kita punya ilmu sedikit nggak masalah, yang penting kita nyampai apa adanya. Kita yakin dulu dalam hati, dan kita bertanggung jawab karena Allah. Kalau kita menyampaikan berita yang benar, kita tanggung jawab. Sedikit pun kita tidak mau untuk membohongi orang, mendustai orang, apalagi menyelakai orang. Ya, kita yakinkan dulu. Udah yakin baru kita sampaikan kebenaran itu. Ketika orang itu mau menerima, berkenan, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji Tuhan SWT. Kita bersyukur Allah. Ketika mereka tidak mau menerima, inilah letak kesabaran kita tadi. Kita sabar. Tugas kita menyampaikan sabar. Ketika kita dalam penyampai kita dihina, dihujat, kita memberi jawaban dengan penuh bijaksanaan, dengan niat satu, tidak membenci mereka, yang kedua tidak juga merendahkan mereka. Kita memberi jawaban sesuai dengan yang diajar Rasul, ataupun kata-kata yang indah yang tidak menyakiti mereka. Kalau mereka masih juga nggak percaya, menghina, udah kita diam. Kita diam gitu aja. Gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang bro. Ya, yang lain gimana? Ada yang bisa? Om Prabu, monitor, tidur ya? Sebentar bang. Nah, gimana? Silakan. Secara apa ya definisinya ya? Munafik itu ketika kita istilahnya takut untuk menyatakan kebenaran itu, karena kalau di Kristenannya kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ya, itu mungkin itu memang termasuk dalam bagian munafik itu ya, betul itu. Saudara Dev, gimana Dev? Menurut Anda? Iya, saya sepaham dengan Bang Heri. Iya. Ada lagi? Bagaimana lagi menurut Anda munafik? Saudara Prabu? Oke, nggak ada yang meneruskan ya. Gimana Prabu? Bisa definisinya itu? Ya, silakan. Bentar bang. Apa kira-kira buka menurut data Anda? aja bang ya bang. Hah? Buka data aja bang. Besarin terus. Ya, menurut Anda gitu, gimana? Nafik itu? Iya, kalau saya nggak, menurut saya kita menurut data. Ya. Oh, arti orang munafik. Orang yang munafik itu orang yang berpura-pura, bang. Menunjukkan kebaikan, keimanan, atau mengikuti ajaran agama, tetapi sebenarnya di dalam hati menyembunyikan kekafiran atau niat buruk. Itu yang dinamakan munafik. Ini dari bawahnya aja udah ketahuan ini bang. Ya, intinya lain di mulut, lain di hati, kan seperti itu kira-kira. Iya betul. Iya, nah itu tadi kan kita kupas itu. Betul itu.
Saudara Hat, gimana, bro? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya masuk semua. Cuma kita harus dulu memahami tentang munafik itu apa. Ya ini mah yang mau kita dengar dari Anda, bro. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang dimaksud dengan munafik itu banyak hal, Bang. Tapi munafik yang sangat dibenci oleh Allah langsung, orang yang menduakan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sering mendustakan diri sendiri. Atau yang ketiga, orang yang mampu menasihati orang lain, tapi dia tidak mampu menasihati dirinya sendiri. Dan yang keempat, orang yang nadanya sangat tinggi, seolah-olah dia paling benar. Itu, oke. Banyak lagi yang lain-lain. Orang yang memakan hati keringat istrinya, orang yang memakan harta anak yatim, orang yang sering melakukan kejahatan, itu semua munafik, Bang. Tapi yang perlu kita garis bawahi tentang munafik itu hanya 4 hal, Bang. 4 hal ini harus kita kaji benar-benar. Harus kita pahami benar-benar. Yang lainnya itu ya munafik-munafik ringan. Contoh yang kita maksud dengan munafik yang nomor 4 itu, ketika orang Islam diajak berperang, tapi ternyata dia menghindar. Itulah contoh yang paling besar juga, urutan nomor 4. Sedangkan urutan nomor 3 apa itu tadi, Bang? Nomor 2 dan nomor 1. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami, Bang. Dan yang lainnya itu ya itu munafik ringan, yang sering menggosipin orang, yang apa lainnya itu juga munafik. Kita pahami dulu ya, Bang. Izin khas, Bang. Bentar, Bang. Iya, silakan. Saya jangan saya yang bilang, dengar saja. Kalau orang munafik sholat masih celaka. Tunggu ya. Orang munafik sifatnya 3. Iza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Ya, Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai... Dah, cukup, Bang. Iya. Silakan. Betul itu. Itu yang kita dengar tadi kan katakanlah sebuah ancaman ya bagi orang-orang munafik ya. Ya, benar. Seperti yang kita dengar tadi ya. Tapi begini, semua yang di sini tadi menyampaikan munafik itu memang nggak ada yang salah ya di situ ya. Ada yang salah. Masuk semua itu, Bang. Iya, makanya saya katakan nggak ada yang salah. Begini, kalau saya ya narasikan munafik ini kan kata munafik ini kan dari bahasa Al-Quran ya. Teks munafik itu kita ketahui dari teks Al-Quran. Iya, dari Allah langsung, Bang. Munafik. Di situ dijelaskan munafik itu seperti apa. Ada di situ 3 golongan kaum muslim ya, yang wajib kita hindari. Maksudnya tuh bukan orangnya, diri kita sendiri menghindari 3 golongan ini. 3 kata yang digolongkan munafik, fasik, dan musyrik. Kan seperti itu. Munafik seperti yang kita dengarkan tadi dari semuanya, tidak ada yang salah di situ. Saya rasa udah paham ya, intinya garis besarnya munafik itu lain di mulut, lain di hati. Ya. Apalagi tadi kita dengar juga dari saudara Ustadz Somad ya. Ketika diberi amanah, dia tidak bisa memegang itu. Ketika berjanji, dia mengingkari. Nah itu ya. Fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mentaati perintah-perintah yang Allah tetapkan di Al-Quran. Dia yang orang mengaku beriman pada Al-Quran, namun tidak melakukan perintah-perintah yang ada di Al-Quran.
seperti sholat, sedekah, berpuasa, ini digolongkan sebagai manusia fasik. Ya. Musyrik, ini musyrik lain lagi. Dia beriman kepada Al-Quran dan kepada Allah, dan dia adalah seorang muslim. Dia melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi dia menyirikkan Allah atau menyekutukan Allah dengan tindakannya yang musyrik. Contoh, percaya pada hal-hal lain. Pergi ke dukun. Ada sedikit tibanya problem. Lari ke mbah-mbah. Nanya situ, bukannya malah disuruh berdoa atau sholat. Untuk mencari jawaban atas tibanya problem dia sendiri. Ini digolongkan orang-orang musyrik. Nah, ini tiga golongan ini tadi yang dapat kita pahami itu kan seperti itu. Munafik, fasik, musyrik. Ini konteksnya berbeda-beda. Ini yang wajib muslim hindari. Setiap muslim. Jangan kita termasuk di dalam salah satu yang ini. Misalnya kita udah beriman, sholat, puasa, ya, mengikuti perintah-perintah. Tapi kadang-kadang kita pergi juga ke dukun. Ya kan? Menghambakan diri juga sama orang. Nah, ini kan termasuk musyrik atau fasik. Fasik nanti. Kita ngaku beriman, tapi perintah-perintah Allah tidak kita kerjakan. Nah, inilah, begitu kira-kira saudaraku ya. Itulah yang tadi mau disebut munafik itu garis besarnya lain di mulut, lain di hati ya. Ketika berjanji dia akan ingkar sendiri, ketika diberi kepercayaan dia tidak amanah, artinya dia berkhianat. Nah, inilah yang disebut munafik tadi. Begitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Iya, izin ya Bang. Munafik ini sebetulnya dibagi 9 Abang. Oh iya, banyak itu golongannya. Iya sebenarnya. Banyak. Contoh-contohnya banyak itu. Berdusta. Iya. Contohnya berdusta, ingkar janji, berkhianat. Yang kedua, malas beribadah, sombong, penipu, bimbang. Itu ciri-ciri. Lengkapi bang. Kalau bisa dilengkapi aja Bang Prabu biar yang lain pun juga bisa paham tentang yang abang maksud itu. Berbohong itu panjang banget ini kalau dibaca Bang. Gak apa-apa Bang. Dalam bahasa kita sehari-hari ini kan udah jelas tuh. Ketika disebut berbohong, berarti kita kan udah paham apa maknanya. Ketika disebut di situ berkhianat, ya tentu kita juga udah tahu yang mana ini berkhianat. Iya. Atau yang mengingkar janji. Tapi biasanya memang yang disebut orang-orang munafik itu memang salah satu bagian-bagiannya ketika dia berbicara, dia memang banyakan bohongnya, gitu kira-kira ya bahasa kita. Banyakan bohongnya. Terus banyakan janji-janji doang yang dia nanti ingkari. Lagi masuk lagi ke yang lainnya, dia gampang berkhianat. Jadi artinya tidak bisa kita pegang, entah omongannya, entah lakunya, entah sikapnya, abu-abu, nggak jelas gitu bahasanya ya. Karena bisa-bisa dia nanti berkhianat, gampang rentan. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik. Itu yang sebenarnya yang dikatakan Saudara Prabu itu bukannya golongan-golongan munafik, bukan. Ciri-ciri, lebih tepatnya itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Bukan pada golongan ya, ciri itu. Munafik ini kan rangkuman. Nah, begitu juga dengan yang fasik tadi, ada juga ciri-cirinya. Musyrik ada juga ciri-cirinya, kan begitu.